Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kun 'aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban wa la takun khabisan fatahlah. Shadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Besar Nurul Amin Al-Ustaz Haji Sudirman Mudo, Bapak Haji Kastanto dan seluruh jajaran pengurus masjid, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam rahmat, nikmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah henti-hentinya kita memanjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, taufik juga hidayah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita hingga pagi hari ini kita masih mampu melaksanakan salah satu kewajiban yang dibebankan kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala, yakni beribadah kepadanya. Mudah-mudahan ini semua tercatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat diiringi salam juga selalu kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga serta para sahabat-sahabatnya. Juga mudah-mudahan salawat serta salam yang selalu kita sampaikan kepada beliau dapat menumbuh kembangkan kecintaan kita kepada beliau dan senantiasa dapat menggerakkan seluruh anggota tubuh kita mampu melaksanakan sunnah-sunnah beliau yang pernah beliau ajarkan kepada kita, yang pada akhirnya kelak kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari bersama-sama kita membacakan Ummul Quran, Suratul Fatihah. Sekali lagi mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah jadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, rezeki diluaskan, dibarokahkan, usaha dimudahkan, dilancarkan, sedang punya lilitan hutang-hutang diberikan kemudahan pelunasannya,
anak-anak kita dijadikan anak yang soleh dan solihah, khusus orang tua kita yang telah meninggal dunia, yang sedang berada di alam barzah. Mereka semua selalu mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Juga guru-guru kita yang telah dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan mereka semua selalu ada dalam rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyam barakati ummil Quran wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon doa juga. Kemarin hari Sabtu, guru saya di sini Pondok Tanamas, Bu Ustazah Siti Aisyah, meninggal dunia. Mohon doa, mudah-mudahan beliau selalu mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyam barakati ummil Quran. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari bersama-sama kita lanjutkan ta'lim kita membahas tafsir Jalalain. Sekarang masih surat Ali Imran ayat 28. Surat Ali Imran ayat 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Wa man yaf'al dhalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah wa yuhadzirukumullahu nafsahu wa ilallahil masir. Ayat ini menceritakan tentang larangan menjadikan orang kafir menjadi pemimpin, larangan menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. Asbabun nuzul ayat ini, sebab turunnya ayat ini adalah bahwa diriwayatkan dari Ibnu Abbas adalah Al-Hijjaj bin Amr dan Ibnu Abi Al-Hukaid dan Qais bin Zaid. Beliau ini ketiganya dari golongan orang Yahudi.
yang beliau bertiga ini mengadakan hubungan rahasia dengan sebagian orang Ansor agar mereka mau keluar dari agama Islam dan ikut dengan orang-orang Yahudi. Dirayu. Maka Rifa'ah bin Munzir dan Abdullah bin Jubair juga Sa'ad bin Khaisamah mencegah mereka untuk mendekati orang-orang Yahudi itu. Tetapi orang-orang Ansor tersebut tetap saja mengadakan hubungan rahasia dengan mereka, nggak mau dikasih tahu. Maka turunlah ayat ini. Ini sebab turunnya ayat 28. Kata Allah, ada larangan menjadikan orang kafir itu sebagai pemimpin. Tapi nanti ada lebah yang tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hubungan bilateral umpamanya. Hubungan perdagangan itu tidak dilarang. Rasulullah pun menjalin hubungan kalau kayak begitu. Yang kagak boleh itu dijadikan sebagai pemimpin. Karena khawatir kayak begini nih, ya. Kayak orang Ansor yang menjalin hubungan rahasia sehingga mereka melepaskan keimanannya, keislamannya. Ini yang dikhawatirkan. Maka turunlah ayat ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya. La yattakhidhi, janganlah kamu mengambil, janganlah mengambil al-mu'minuna, orang-orang yang beriman, al-kafirina, orang-orang kafir, aulia, sebagai pemimpin, kata Allah. Kalau masih ada yang dipilih dari golongan orang-orang muslim, pilih orang muslim. Kalau semuanya muslim, pilih yang terbaik. Masa nggak ada yang baik? Ada di antara mereka pasti yang terbaik. Ya. Sekalipun menurut pandangan kita dia orang kafir, tapi baik, tetap pilih orang muslim. Lihat agak mirip-mirip dikit. Ya. Kalau mau mimpin kebanyakan orang kafir umpamanya yang dipilih, orang muslim jadi lemah. Apalagi di bawahnya penuh para wakilnya, para punggawanya orang-orang kafir, maka orang muslim jadi lemah, nggak bisa berkutik. Kalau ingin sempurna dan membela keislaman, ya dipilihlah orang-orang muslim untuk mempertahankan akidah Islam kita. Jangan sampai diinjak-injak. Lihat sekarang banyak terjadi pelecehan terhadap Al-Quran, terhadap para ulama. Tapi hasilnya bagaimana? Banyak tidak selesai hasilnya, dan para ulama dihinakan begitu saja. Al-Quran dihinakan begitu saja. Kalau menurut hukum ya harus diproses hukumnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan orang-orang yang beriman itu mengambil orang-orang kafir sebagai
sebagai pemimpin. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau maknanya di dalam tafsir Jalalain ini, orang-orang kafir ini akan mengendalikan orang-orang yang beriman, orang-orang muslim. Min dunil mu'minin, dengan meninggalkan orang-orang yang beriman. Dengan meninggalkan orang-orang yang beriman. Makanya orang-orang Islam jangan sampai tidak ada yang berpolitik. Tetap kita harus bisa ikut berpolitik. Nanti kalau kita meninggalkan politik, tidak ada orang Islamnya yang menguasai, karena kita itu negaranya bukan negara apa namanya, kita itu negaranya republik, ya, ada politik di dalamnya. Maka dari dulu Rasulullah mengajarkan politik itu hanya ada dalam politik Islam. Ekonomi, adanya ekonomi Islam yang diakui. Tidak ada politik yang lain. Dari sejak dulu Rasulullah mengajarkan kayak begitu. Maka semua ketika mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah, insya Allah semua lurus-lurus, tidak akan ada kekacauan di dunia ini. Makanya min dunil mu'minin, dengan meninggalkan orang-orang yang beriman. Lalu apa kata Allah? Wa may yaf'al dzalika, barang siapa yang melakukan demikian, artinya mengambil mereka orang-orang kafir, orang-orang Yahudi itu sebagai pemimpin, falaisa minallahi fi syai'in, maka tidaklah termasuk dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Falaisa minallahi fi syai'in, maka tidaklah termasuk dalam agama Allah, sedikit pun tidak termasuk, illa kecuali antattaku minhum tuqah, kecuali jika menjaga sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Kecuali menjaga sesuatu yang ditakuti dari mereka. Maksudnya apa? Jika ada yang kita takuti, kita boleh berhubungan erat dengan mereka, tetapi hanya di mulut saja, bukan di dalam hati dan tidak sesungguhnya. Ada satu kaidah kayak begini, dikatakan oleh para ulama kita, darul mafasid muqaddimun ala jalbil masalih. Menolak kerusakan, menolak keburukan, menolak kejahilan, kemunkaran, itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan. Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan. Nah, berdasarkan kaidah ini, para ulama membolehkan namanya taqiyah. Taqiyah itu apa? Mengatakan atau mengerjakan sesuatu yang berlawanan dengan kebenaran untuk menolak bencana, musibah, mudarat
dari musuh atau keselamatan jiwa kita, atau untuk memelihara kehormatan dan jiwa kita. Itu taqiyah namanya. Salah satu contohnya sebagaimana terjadi pada Ammar bin Yasir ketika dia dipaksa oleh orang kafir Quraisy untuk menjadi kafir. Ammar bin Yasir dipaksa oleh orang kafir untuk menjadi kafir. Ini kalau nggak mau bilang iya, pasti mati, dibunuh. Pasti dibunuh. Lalu Ammar bin Yasir mengatakan ya, tapi dia tetap beriman kepada Allah. Di lisan saja iya untuk menyelamatkan dirinya, tapi hatinya tetap beriman kepada Allah. Nah, ini namanya taqiyah. Boleh kata para ulama kita, untuk menyelamatkan diri kita, menyelamatkan dari akidah keislaman kita. Kalau dalam kondisi kayak begitu boleh mengatakan ya, tapi hati tetap beriman kepada Allah. Akhirnya Ammar bin Yasir selamat. Lalu terjadi pula pada seorang sahabat Rasulullah SAW yang terdesak untuk menjawab pertanyaan Musailamah Al-Kazzab. Yang Musailamah mengatakan, apakah engkau mengakui bahwa aku ini Rasulullah? Apakah engkau mengakui bahwa aku ini utusan Allah? Kata Musailamah Al-Kazzab. Makanya namanya juga Al-Kazzab. Gembongnya tukang bohong. Gembongnya tukang bohong. Lalu sahabat Rasulullah SAW ini mengatakan ya, karena itu dia diselamatkan, tidak dibunuh. Ada satu sahabat yang ditanya oleh orang kafir, dia seperti ini, lalu jawabannya apa? Maaf, saya tuli, tidak mendengar. Begitu jawabannya tuh, tapi habis dibunuh, dihabisin, karena jawabannya tidak meyakinkan. Tapi kalau dia jawab ya, selamat. Tapi tetap keyakinannya, imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya taqiyah. Boleh kata para ulama kita untuk mempertahankan akidah keislaman kita. Kayak kita dipaksa, mohon maaf, masuk umpamanya ke dalam rumah ibadah orang di luar kita, ditarik-tarik kita. Ikut agama gua enggak lo? Kalau enggak, gua bunuh lo. Gua baiat sekarang ya. Gitu. Tapi di dalam hatinya tetap menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala hanya Tuhan yang ada di dalam dirinya. Hanya Allah saja, tidak ada Tuhan yang lain. Dia bilang iya, mau. Itu boleh itu mempertahankan diri daripada dibunuh, karena taruhannya apa? Taruhannya nyawa. Sampai kayak begini nih, begitu luar biasanya perjuangan para sahabat dulu
Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian dilanjutkan perjuangannya oleh para sahabat. Sahabat telah tiada, dilanjutkan perjuangannya dengan tabi'in. Tabi'in telah tiada, dilanjutkan dengan tabi'in. Lalu peninggalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam hadisnya, al ulama warasatul anbiya. Dilanjutkan ternyata perjuangannya oleh ulama sebagai pewaris para nabi. Maka jangan sembarangan kita kalau di depan ulama. Jalan di depan ulama pakai adab, salaman pakai adab, berbicara pakai adab. Makan bahkan bersama dengan ulama juga harus pakai adab, karena dia adalah pewaris para nabi, orang yang banyak ilmunya. Kedekatan dirinya kepada Allah sudah dekat. Makanya kalau minta doa itu boleh kepada para ulama. Makanya ada kadang-kadang orang yang bawa air di gelas atau di botol, Pak Kiai, tolong minta doa, anak saya sedang sakit. Nah, didoain sama Kiai itu, ya. Itu doanya Kiai itu bisa saja menjadi wasilah dikabulkan, disembuhkan sampai kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukannya datang ke dukun, "Mbah, ini anak saya sakit mulu kagak sembuh-sembuh ini, coba tolong dilihat." Ya, ini mah ada yang jahatin katanya. Tuh, jadi buruk sangka kepada seseorang, suuzon jadinya. Wah, ini bahaya katanya. Anaknya harus dibawa ke sini. Di kepalanya banyak paku nih, gede-gede banget katanya. Pantesan sakit melulu katanya. Waduh, udah macam-macam udah. Ditipu sama dukun. Ini untuk mengeluarkan paku biayanya agak mahal ini. Bapak siap nggak? Ya siaplah, yang penting anak saya sembuh. Tuh, bahasa kayak begitu sudah, awas tuh, hati-hati tuh. Tergelincir kepada kekafiran tuh. Ya sudahlah, tidak apa-apa, yang penting anak saya sembuhlah. Percaya sama dukun, bukan sama Allah. Awas, hati-hati. Kata Allah Subhanahu wa taala, in tattaku minhum tuqa, jika menjaga sesuatu yang kamu takuti dari mereka, maksudnya jika ada yang kamu takuti, kamu boleh atau kita boleh berhubungan erat dengan mereka. Boleh mengatakan ya, seperti sahabat Rasulullah SAW ketika dipaksa untuk ditanya oleh Musailamah Al-Kadzab, apakah kamu mengakui saya sebagai Rasulullah? Iya katanya, daripada mati. Karena masih diberi kebebasan hidup tuh, ya. Kan bisa saja hari ini bilang ya, besok pergi langsung. Kalau kayak begitu kan aman begitu. Ya. Tetap saja beribadah kepada Allah. Dulu perjuangan itu luar biasa tuh. Menghadapi orang kafirnya jelas dulu mah, ada di depan mata. Makanya ada ayat tentang jihad fisabilillah itu kayak begitu. Benar-benar melawan kekafiran itu ada di depan mata, perjuangannya langsung. Ya. Kalau kita kan sekarang melawan hawa nafsu diri sendiri aja kalah melulu kadang-kadang. Nah, melawan hawa nafsu diri sendiri kadang-kadang kalah terus. Apalagi disuruh jihad. Maju, Pak Haji duluan dah. Yang bapak-bapak disuruh duluan, ya. Wa yuhadzirukumullah, dan Allah memperingatkan kamu terhadap dirinya.
Maksudnya memperingatkan orang-orang yang berperangai buruk terhadap orang-orang yang beriman. Jika mereka orang-orang yang beriman tetap mengambil mereka sebagai pemimpin, Allah memperingatkan pula kepada orang-orang yang beriman, orang-orang muslim. Kata Allah, Allah memperingatkan kamu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak suka, benci, marah bahkan Allah ketika berperangai, atau orang yang muslim itu berperangai kayak begitu tuh, berlindung di bawah pimpinan orang kafir untuk menyelamatkan diri, ngikut, akhirnya ditinggalkan keislamannya. Nauzubillah. Awas, kata Allah, jika kamu menjadikan mereka sebagai pemimpin. Karena dulu orang muslim itu minoritas sebelum datang Islam. Lalu datang Rasulullah SAW berjuang untuk mengajak orang-orang beriman kepada Allah, sampai lihat perjuangan yang luar biasa, sampai orang muslim ada di seluruh penjuru dunia. Dan Rasulullah orang yang sangat terkenal di seluruh penjuru dunia. Siapa yang tidak kenal Rasulullah SAW? Kalau kita terkenal sebatas di Kabupaten Bekasi saja umpamanya, atau bahkan lingkup yang terkecil di kecamatan umpamanya Cibitung, bahkan lebih kecil lagi di RT, bahkan kagak dikenal di RT juga, sekeluarga aja udah. Allahu Akbar. Kita dikenal itu sebatas kayak begitu kita. Tapi Rasulullah, seluruh penjuru dunia mengenal Rasulullah SAW. Bahkan kita di Indonesia terbanyak penduduk muslimnya, terbanyak. Itu kalau pergi haji terbanyak Indonesia, pergi umroh terbanyak Indonesia. Itu kalau lagi tawaf itu orang Cina ada 9 orang, Indonesia mah 40. Ya, di sini. Sebelah sini 40. Sebelah sini 80, banyak gitu. Ya. Enggak putus itu ketika tawaf itu, nyambung orang Indonesia itu. Ya. Ada orang Afrika hanya 7 pokoknya. Ya, di sana 7, Indonesia mah banyak. Apalagi kita jumpai ketika belanja di mall atau di toko-toko. Jarang kita menjumpai orang luar selain daripada orang Indonesia. Jalan ke toko ini ketemu saudara kita orang Indonesia. Pindah ke Mekah ketemu lagi orang Indonesia. Luar biasa tuh. Makanya Kerajaan Saudi Arabia itu hubungan dengan Indonesia itu sangat baik. Itu tol layang yang dari Bekasi Cikunir itu sampai Karawang Timur Barat. Ya, Karawang Timur itu kan Raja Salman anaknya yang ngebangun. Namanya MBZ. Apa itu MBZ? Singkatan dari nama itu. Muhammad bin Zaid. Dia yang ngebangun itu. Lah berarti duitnya buat dia. Buat dia. Dia investasi di Indonesia. Ya. Belum lagi jalan tol yang lain, ada beberapa jalan tol yang dibangun tuh. Ya, di Solo. Dan masjid, wah luar biasa pokoknya. Makanya di sana itu sistemnya kerajaan Saudi Arabia. Kalau kerajaan ya sudah berkuasa sang raja, ya.
anaknya dijadikan sebagai pengusaha semua. Tidak ada yang menguasai selain kerajaan. Itu hotel-hotel yang ada di sekitar Madinah itu yang tinggi-tinggi itu, sekitar Ka'bah, semua itu hotel-hotel itu gak ada orang lain yang punya kecuali keturunan raja-raja. Kayak begitu tuh. Wa yuhadzirukumullahu nafsah. Allah memperingatkan kamu terhadap dirinya, maksudnya kemarahan Allah jika kamu mengambil mereka sebagai pemimpin. Allah akan sangat marah hingga kamu akan memperoleh balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Awas, kata Allah, hidup di dunia mah sementara. Kalau kamu berpaling dari aku, ya nanti ada balasannya. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh wallahu ala kulli syai'in qadir. Qul, katakanlah hai Muhammad kepada mereka, apa yang dikatakan, in tukhfu, jika kamu menyembunyikan, ma fi sudurikum, apa yang ada di dalam dada kamu, apa yang ada di dalam hati kamu, berupa hubungan yang erat dengan mereka, lalu disembunyikan tuh sebagai mata-mata lah, begitu kurang lebih. Orang tidak ada yang tahu ketika dia keluar dari agama Islam, bergaul tetap hanya menjadi mata-mata di kalangan orang yang beriman, di kalangan orang muslim. Kata Allah, jika kamu menyembunyikan apa yang ada di dalam hati kamu, berupa hubungan erat dengan mereka, dengan orang-orang Yahudi, dengan orang-orang kafir, au tubduhu, atau kamu menyatakan secara lahir, artinya memperlihatkan gua udah keluar dari Islam, jadi lu jangan macam-macam gua. Nah kayak begitu tuh, menyatakan sendiri tuh, ya. Ya'lamullah, pasti Allah mah tahu. Pasti Allah mah tahu. Wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tahu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Semua tidak pernah luput dan tidak akan luput dari penglihatan Allah. Sekecil apapun dosa yang kita lakukan, ada dan kelihatan oleh Allah. Meskipun setelah kita melakukan maksiat, ngumpet di dalam lubang yang paling dalam dan paling kecil, manusia memang tidak tahu, tapi Allah tahu. Nanti akan dilihatkan semua itu kepada kita, diperlihatkan kepada kita. Hati kita, pikirannya jelek kepada orang lain, di dalam hati mengatakan, tuh orang suuzon terus kepada orang lain, itu ada tuh, meskipun orang lain kagak tahu, tapi catatannya di hadapan Allah ada. Allah mata tahu. Dan sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, meskipun sebesar biji zarrah, misqala dzarratin khairan yarah, pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan balas. Ada balasan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun kecil yang kita lakukan. Allah tahu apa yang ada di langit dan di bumi. Kita mah nggak tahu apa yang ada di langit.
Taunya hanya awan saja. Lalu di atas awan ada apa? Kemudian nanti di atasnya itu apa? Ya. Itu Allah mah tahu, kita mah nggak tahu. Di dalam tanah aja kita nggak tahu ada apa aja. Ya. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, itu disuruh mengolah kita, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, bukan untuk dirusak, untuk dijadikan sebagai penghidupan buat kita, untuk ikhtiar sebagai manusia yang hidup di bumi, masih di dunia. Ikhtiar, tapi semua ikhtiar yang kita dapatkan itu harus mampu kita pergunakan untuk menjadi ibadah kepada Allah. Jangan sampai kita terpedaya oleh ikhtiar kita, lupa kepada Allah untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Nah, di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala katakan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, ini maha kuasanya Allah ya, atas segala sesuatu. Di dunia Allah Subhanahu wa taala mampu melihat apa yang kita lakukan. Nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala yang mengadili. Ya, kuasanya Allah kayak begitu. Dan Rahman Rahimnya Allah masih diberikan kepada kita di dunia. Kita berbuat dosa kagak langsung dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangin kalau langsung diberikan hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa pedihnya, betapa ruginya kita ketika maksiat lalu diberi hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala, mati langsung umpamanya dalam keadaan su'ul khotimah. Maka ketika kita maksiat pun Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Alangkah ruginya manusia yang diciptakan Allah tidak pernah beribadah kepada Allah, lalu berbuat maksiat tidak pernah taubat kepada Allah. Rugi serugi-ruginya. Karena di dunia ini sementara, akhirat selama-lamanya. Jangan sampai sibuk mikirin dunia yang sementara, lupa mikirin akhirat yang selama-lamanya. Awas, sibuk mikirin dunia yang sementara, lupa mikirin akhirat yang selama-lamanya. Atau juga jangan sampai kita sibuk mikirin aib orang lain, lupa mikirin aib sendiri. Ya, sibuk banget sama tetangga, padahal dia juga banyak dosa. Lupa mikirin aib sendiri, lupa mikirin dosa sendiri. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, innallaha ala wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Lalu Allah Subhanahu wa taala di ayat terakhir tentang lanjutan larangan menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, apa kata Allah? Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadzirukumullahu nafsah wallahu raufun bil ibad. Yauma, ingat kata Allah, pada hari kiamat nanti, tajidu kullu nafsin ma amilat, setiap diri akan mengetahui, setiap diri kita akan tahu segala apa yang dilakukan oleh kita. Allah tahu tuh. Dan nanti di akhirat diperlihatkan, kita semua nanti akan tahu dan ngelihat apa yang kita lakukan selama hidup di dunia, nanti diperlihatkan oleh Allah dan kita akan tahu. Min khairin, dari berupa kebaikan diperlihatkan oleh Allah. Muhdara, akan dihadapkan
di hadapan kita, akan diperlihatkan di hadapan kita. Wa ma amilat min su'in, begitu juga segala keburukan yang dilakukan, kejahatan yang dilakukan, dosa yang dilakukan oleh kita, diperlihatkan nanti di hadapan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Dia ingin sekiranya antara dia dengan hari itu, harapan ini bagi orang-orang yang berbuat kejahatan, jauh, minta jauh dari hari kiamat. Ada harapan masa yang jauh hingga dia tidak pernah menjumpainya. Wa yuhadzirukumullah, dan Allah memperingatkan kamu kepada dirinya. Sampai 2 kali nih Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yuhadzirukumullah. Artinya jangan sampai kita terjerumus kepada jalan kemaksiatan, kepada jalan yang salah. Karena pasti azab Allah itu nanti akan diberikan. Tuh, gimana Allah kagak sayang? Dalam Al-Qur'an 2 kali diperingatkan, wa yuhadzirukumullah. Hati-hati kata Allah. Jangan sampai kita terpedaya, jangan sampai kita berbuat maksiat kata Allah. Allah memperingatkan kita kepada dirinya. Wallahu ra'ufum bil ibad, dan Allah Maha penyayang terhadap hamba-hambanya. Tuh. Ya, di akhir ayat ini Allah tetap Maha penyayang kepada kita. Cuma kadang-kadang kita ketika disayang oleh Allah kagak ingat sama yang nyayangin. Ya? Ini pagi hari kita masih bisa makan bubur kacang. Itu bukti Allah masih sayang sama kita. Masih dikasih sayang oleh Allah, masih bisa makan. Loh, kalau kita semalam berbuat dosa lalu Allah berhentiin makan kita, kagak bisa makan kita. Kalau Allah udah kagak sayang kayak begitu tuh nanti tuh. Ini Allah masih sayang sama kita. Makanya alhamdulillah, ketika Allah sayang, kita mampu duduk, kenal dan taat, mengikuti apa yang diperintahkan Allah, duduk bersama-sama masih bisa taklim. Itu bukti kita cinta dan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ini ayat-ayat peringatan. Artinya jangan sampai kita memilih pemimpin dari kalangan orang-orang kafir. Bagaimanapun itu akan menyengsarakan kita, menyulitkan gerak-gerik kita ketika kita beribadah. Lihat kemarin betapa sulitnya kita ketika Covid ibadah, tarawih umpet-umpetan, ya, sholat umpet-umpetan. Nauzubillah. Ya, sekarang diberi kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi petunjuk oleh Allah ke jalan yang diridhoi oleh Allah, jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.